Fatih, ayah Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang marah pada perlakuan manajemen Bali Tower yang tak etis. Seperti diketahui, Sultan adalah korban kecelakaan yang lehernya terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari tahun 2023. Kabel tersebut ternyata milik dari Bali Tower yang dibiarkan menjuntai hingga mencederai Sultan Rifat. Karena fakta itu, Fatih bersama kuasa hukum Tegar Putuhena mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu 2 Agustus 2023. Mereka datang untuk sekadar berkonsultasi kepada penyidik terkait insiden yang dialami oleh Sultan. Sementara itu, Tegar Putuhena menyatakan pihaknya melaporkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dengan tujuan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Pihaknya, tutur dia, membuat laporan berdasarkan investigasi mandiri yang dilakukan oleh keluarga. Fatih juga sebelumnya menolak uang ganti rugi sejumlah 2 miliar rupiah dari perusahaan tersebut. Jika sudah meminta maaf, ia menuturkan pihak perusahaan baru dapat membahas soal biaya kompensasi atas insiden itu. Seperti untuk biaya pengobatan serta perawatan hingga dapat kembali sembuh. Teman-teman media semua ya, ini terima kasih sekali sudah support kami, keluarga kami semua selama ini yang menjadikan permasalahan ini bisa diketahui publik. Walaupun sebenarnya masalah ini adalah masalah yang saya pikir masalah yang sangat simpel sekali, dan sebenarnya kami sendiri tidak ingin memviralkan atau menjadikan masalah ini menjadi masalah yang diketahui oleh banyak publik ya. Tapi sekali lagi karena perjuangan kami, keluarga kami, anak kami khususnya Sultan Rifat yang sudah 7 bulan pasca kecelakaan dan 2 bulan ini sejak kami bertemu dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut, sampai terakhir minggu kemarin itu belum ada feedback yang baik. Saya sudah ingatkan dalam proses sejak bulan Juni sampai dengan minggu kemarin, kalau ini bertele-tele, kalau ini memang jalan di tempat, mungkin cara-cara lain kami akan upayakan. Walaupun sekali lagi prioritas kami adalah ingin kekeluargaan, supaya apa? Prioritas anak kami, Sultan Rifat ini bisa cepat selesai, cepat diobati, cepat sembuh, cepat kuliah lagi seperti biasa. Itu aja. Jadi hari ini pertanyaannya, upaya apa yang kami kesini? Tadi disarankan oleh beliau bahwa kami akan konsultasi dulu. Karena terus terang masalah ini adalah masalah yang kami sendiri juga tidak harapkan. Jadi kami mau konsultasi dulu dengan Polda untuk mendapatkan pencerahan sebelum kami akan melakukan atau menindaklanjut berikutnya. Seperti itu. Dan sekarang kami ditemani oleh teman-teman dari kampusnya anak saya, dari Universitas Brawijaya, ada dari Fakultas Hukum, alumni, dan beberapa dari Fakultas Fisip, anak saya, dan juga dari Fakultas Hukum juga ini. Seperti itu. Pak, itu kronologi awalnya gimana sih Pak? Oke, kronologi, jadi saya yakin rekan-rekan semua ini kan juga bikers, pengendara roda 2 ya. Jadi anak saya saat lewat di Jalan Antasari, posisinya tepat di belakang mobil Pajero atau Fortuner, tiba-tiba mobil itu terkena kabel melintang dan ditarik oleh mobil tersebut. Ditarik ke depan, sementara anak saya di belakangnya nggak tahu. Sampai pada titik tertentu kabelnya ini sudah mentok sangat kuat, lepas. Jadi lepas seperti ketapel menjepret, pas orang di belakang, yaitu anak saya, pas di belakang, di bagian lehernya. Seperti itu, Mas. Tapi kondisi korban bagaimana, Sir? Sampai saat ini anak saya belum bisa bicara, nafas masih di lubang yang ada di sini, belum bisa makan minum. Makan dan minumnya menggunakan selang yang ada di hidung dan disuntikkan menggunakan cairan. Artinya makannya pun bukan makanan kayak rekan-rekan makanan padat nasi goreng, tidak, tapi makanannya adalah makanan yang dicairkan di blender dan disaring dengan kekentalan paling tidak 10% saja. Terus komunikasi dengan korban gimana Pak? Biar bisa komunikasi dengan kita. Oke, selama ini saya menggunakan smartphone, handphone, dia ketik, saya baca atau nulis, atau kalau dua-duanya dia nggak sempat pakai bahasa isyarat saja. Seperti itu, Mas. Itu kejadiannya kalau jelasnya tanggal berapa ya Bu? Kejelasannya tanggal 5 Januari 2023 jam sekitar setengah 11 malam. Udah pernah koordinasi belum Pak sama perusahaan pemilik kabel atau Sudah, oke, mungkin dari
Jadi begini singkat aja ya. Jadi peristiwa tanggal 5 Januari. Sejak 5 Januari kejadian, dari keluarga, ayah dari korban ini sudah melakukan berbagai upaya. Termasuk berkomunikasi dengan, saya sebut aja ya, nggak usah bilang penyedia kabel, perusahaannya namanya apa? PT Bali Tower. PT Bali Tower Sentra Tbk. Ya. Jadi ini perusahaan yang terdaftar di bursa, asetnya banyak triliunan, ya. Dan ternyata melakukan kelalaian sehingga menyebabkan luka yang sangat berat. Tanggal 5 Januari kejadian, kemudian setelah itu keluarga korban sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mendatangi, bersurat lagi, tapi kemudian sampai hari ini tidak ada niat baik yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan. Itu hal yang pertama. Kemudian kami mau sampaikan juga bahwa tadi kami baca berita bahwa pihak Bali Tower bilang mereka baru mengetahui peristiwa ini di bulan Mei. Saya harus tekankan hari ini di depan teman-teman semua bahwa itu keterangan yang bohong, itu palsu. Karena beberapa hari sejak kejadian, setelah kejadian, itu sudah ada kok petugas dari Bali Tower yang datang merapikan kabel. Sudah ada Satpol PP di situ, sudah ada juga pihak kepolisian, sudah ada juga waktu itu keterangan Laka Lantas. Jadi kalau banyak sekali pihak yang bilang tidak mendapatkan laporan, Bina Marga bilang tidak mendapatkan laporan, itu Satpol PP kerjaannya apa? Habis benerin kabel terus pulang makan tidur apa gimana? Gitu loh. Kan harusnya bikin laporan, harusnya diketahui semua. Makanya kami ingin bertanya, apakah sistem di negara kita ini benar-benar menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi setiap warga atau tidak? Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah kita bersama-sama dengan keluarga korban berupaya untuk menempuh jalur selanjutnya.